Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Kita membaca dari Yesaya pasal 60 ayat 19 sampai ayat 22. Yesaya pasal 60 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Mari sekali lagi kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, sehingga pada waktu kami membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, kami boleh sungguh Tuhan mendengar suara-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, sehingga sungguh waktu ini menjadi waktu kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita berada di dalam minggu Advent, saudara. Ya, kalau kita melihat dua lilin yang menyala, saudara, berarti kita berada di dalam minggu yang kedua dari Advent. Ya, Advent itu saudara berasal dari kata Adventus dalam bahasa Latin dan kata parousia dari bahasa Yunani, ya. Tapi Bapak Ibu juga nggak tahu lah asalnya dari kata apa ya. Kalau sama bahasa Latin deket ya, Advent, Adventus. Bahasa Yunani, parousia, kamu sungguh mati juga nggak tahu lah ya. Nah, dibohongin juga nggak tahu kan, ya. Tapi percayalah saya ya. Nah, saudara-saudara, jadi parousia itu sebenarnya artinya kedatangan, ya, kedatangan, saudara-saudara, ya. Jadi Advent itu sebenarnya menantikan kedatangan, ya, menantikan kedatangan seseorang atau menantikan kedatangan dari sesuatu atau menantikan kedatangan daripada suatu peristiwa, event, begitu kan, ya. Nah, saudara-saudara, tentu kedatangan itu adalah kedatangan daripada orang yang besar tentu ya. Nah, jadi kalau saudara datang ke gereja namanya bukan Advent ya. Namanya apa saudara? Namanya ya datang ke gereja, begitu kan ya. Nah, sebab kita kan orang biasa bukan, gak usah ditunggu-tunggu kan, begitu ya. Nah, jadi saudara, Advent itu tentu menunggu sesuatu peristiwa yang penting, ya, menunggu orang yang penting, begitu kan? Kalau misalnya raja mau datang, saudara, itu bisa boleh disebutkan sebagai Advent, saudara-saudara, ya. Sebenarnya tapi, saudara, pada abad kelima, abad keempat dan abad kelima, ya, saudara di Spanyol itu misalnya, saudara. Advent itu tidak ada mengaitnya dengan hari Natal, saudara. Ya, jadi pada waktu itu Advent itu, saudara-saudara, adalah satu masa yang mempersiapkan mereka untuk dibaptis. Nah, jadi saudara lihat ya, mereka mau dibaptis di saudara. Ya, nah pada waktu mereka mau dibaptis ini, peristiwa pembaptisan itu, saudara, mereka anggap sebagai sesuatu yang penting, ya, sehingga masa di mana mereka akan dibaptiskan itu, saudara, ini menjadi masa Advent, masa penantian di mana saya akan dibaptis.
Lalu di dalam Advent itu, saudara, mereka selama 40 hari mereka berpuasa, mereka berdoa, saudara, mereka mengakui dosa-dosa mereka, saudara, untuk mempersiapkan hari di mana mereka dibaptis itu. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat ya, kita punya baptisan sekarang sangat sembarangan sekali ya. Ya. Yang mau menikah misalnya belum Kristen kan ya, pacarnya jadi bilang kan, lu kalau kita mau nikah di gereja lu mesti dibaptis, kalau enggak bisa ya, begitu ya. Gua nggak mau Kristen gitu kan ya. Kalau enggak kagak bisa nikah di gereja, kalau nggak nikah di gereja gua kagak mau kawin sama lu dah, begitu kan ya. Oh iya, daripada repot cari lagi saudara ya. Nah saudara, nanti nasib ke saya, begitu kan ya. Nah saudara, jadi ya sudahlah, ya deh, ya udah di gereja ya, di gereja gitu. Tapi lu mesti katekisasi dulu. Apaan sih? Mesti belajar agama dulu. La ilaha illallah. Ya begitu kan? Ya. Nah, tapi pacarnya bilang, masih mending kita di Kristen kan cuman paling banyak lu diguyur air sedikit gitu kan. Ya, cuman pakai air sedikit kan. Coba lu masuk agama lain dipotong-potong lu. Nah, begitu kan? Ya. Nah, mending mana? Begitu kan? Yaudah, apa susahnya sih? Nah, saudara lihat ya. Kita memasuki baptisan, saudara, asal aja. Asal aja. Ya, jemaat menghadapi orang yang dibaptis biasa aja. Sama sekali tidak ada, wah, ini hari penting gitu kan. Saya pernah, saudara-saudara ya, membuat jadi hari baptisan, saudara ya, hari baptisan. Jadi menurut saya itu hari baptisan itu mestinya a great day, begitu kan? Ini orang dibaptis datang kepada Tuhan nih, ya. Ini hari besar. Kita gereja jangan biasain asal aja dong. Jadi saudara, waktu itu saya di Greenfield, saudara ya. Nah jadi kalau mau makan semuanya, saudara, memang repot, saudara. Sebab jemaat 2.400 ya, gimana kasih makan mereka ya? Langsung besok gereja tutup, bangkrut, saudara ya. Nah, jadi bagaimana ya? Dan lagi pula nggak masuk akal 2.400 orang makan kan? Ya, jadi sudah caranya gimana? Ya sudah begini, saya bilang sama teman-teman ya. Jadi yang dibaptis sama keluarganya, mungkin ini anak gitu kan, papanya, mamanya, engkongnya, emaknya, bolehlah ikut ya, saudaranya, bolehlah, nggak apa-apa. Berapa sih misalnya ya, satu kebaktian misalnya kami membaptis misalnya 50 orang. 50 orang kali dia bawa anggota keluarga ini itu 300 ya, cincai lah, begitu kan, kasih makan, begitu kan. Nah, ayo kumpul makan ya. Tapi saudara, karena sudah terbiasa baptisan itu asalan, saudara, enggak, nanti tato yang baptisan udah hilang, saudara, ya. Kami juga ajak orang gereja dong, ayo majelis itu mesti ikut gitu. Nah, gua lagi urus ini, saya mesti ini gitu kan. Akhirnya tetap aja, saudara, sikapnya itu, saudara, tidak ada satu hal yang keluar menyambut peristiwa baptisan sebagai sesuatu peristiwa yang besar. Ya, dulu itu saudara untuk baptisan itu Advent, menunggu, mereka tunggu, mereka puasa, begitu kan? Ya, abad ke-6, saudara-saudara, lalu kemudian gereja Roma Katolik itu saudara, tentu gereja Roma dong saudara ya, belum ada Protestan. Gereja Roma itu lalu kemudian membuat Advent di dalam menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, ya, bukan Natal lagi, saudara ya, tapi menyambut Advent untuk kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, second coming, ya. Nah, saudara, entah kapan, lalu kemudian akhirnya beralih Advent itu menjadi menyambut hari Natal, saudara, ya, menyambut kepada hari Natal itu. Nah, saudara-saudara, tetapi kalau kita lihat, saudara, ayat yang diberikan
bagi saya untuk pada hari ini, saudara, ini adalah ayat yang sebenarnya menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ya, menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Nah, pada saat itu, saudara, dikatakan bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari. Ya, cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat begini, saudara, ya. Jadi nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, saudara, kita tuh untuk terang itu tidak perlu matahari. Kita untuk terang malam itu, saudara, tidak perlu bulan. Karena apa? Karena Tuhan siang dan malam itu menjadi penerang terus menerus. Saudara ingat nggak ya? Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, saudara ya. Hari apa, saudara? Hari keberapa, saudara-saudara? Tuhan menciptakan terang, saudara. Kapan? Nggak tahu ya, jarang baca Alkitab ya. Padahal itu kejadian pertama loh, saudara ya. Tapi saya juga barusan ngintip gitu ya. Nyontek dulu, saudara ya. Make sure. Yang pertama, jadi hari pertama Tuhan bilang, jadilah terang. Oke, jadi terang itu udah jadi pada hari pertama. Matahari diciptakan kapan, saudara? Pasti nggak tahu. Saya aja mau nyontek, saudara ya. Nah, ya. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, Tuhan menjadikan itu, jadilah petang, jadilah pagi. Jadi matahari itu hari apa, saudara-saudara? Hari keempat, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuhan bekerja ya. 1 mirip 4, 2 mirip 5, 3 mirip 6. Nanti begitu tuh, ya. Kalau sudah perhatikan. Nah, jadi terang. Terus hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Oke? Nah, saudara-saudara, dulu orang suka bertanya ya, matahari belum keluar, itu bagaimana itu? Kok udah terang? Terangnya dari mana? Begitu kan? Kan matahari belum ada. Nah, mereka lupa baca Yesaya 60 ya. Terangnya dari mana? Terangnya terang Allah. Begitu. Habis itu baru matahari diciptakan, ya. Nah, saudara-saudara, kalau terang Allah itu nggak perlu matahari lagi, nggak perlu bulan, nggak perlu bintang, saudara, ya. Jadi udah terangnya itu adalah terang daripada surga, terang yang bukan dari dunia ini, bukan? Nanti hari keempat baru ditambahin matahari, bulan, dan bintang itu, ya. Nah, saudara, jadi nanti, saudara, waktu Yesus datang untuk kali yang kedua, matahari itu nggak perlu, bulan itu nggak perlu, karena terangnya itu terang terang daripada diri, ya. Lampu juga nggak perlu, buat apa, ya? Karena sudah terang kok, begitu kan, ya. Nah, saudara, jadi lalu kemudian kita lihat begini, kalau di dunia, ya, matahari bisa mendung, ya, bulan bisa ketutupan awan, ya. Waktu kapan itu, saudara? Waktu minggu keberapa itu, saudara? Bulan itu ada pada tempat yang paling dekat dengan dunia, ya. Jadi itu setiap berapa lama sekali lah, begitu kan, saudara ya. Maka disebutnya supermoon, karena pas pada waktu itu kan bulan beredar ya. Edarnya itu dalam bentuk elips ya, bukan bundar begini. Kalau bundar begini, saudara, maka sama aja kan jaraknya dengan bumi kan, tapi bentuknya elips gitu kan, ada jauh, ada paling dekatnya, begitu kan. Nah, pada waktu yang namanya supermoon itu, saudara, maka bulan itu 14% lebih besar dan 30% lebih terang. Nah, kamu juga nggak tahu lah ya, saya sembarangan aja ya. Nah, saudara mana tahu, begitu kan ya. Tapi kalau saudara senang fotografi, nah itulah saatnya untuk potret bulan paling dekat, begitu kan? Ya, jadi teman-teman
potret-potret ya. Saya coba potret pakai Samsung begini saudara ya, jelek saudara, dapat apa begitu kan ya. Terus ada teman dari Sydney kirim ya, saudara ini gedung opera, terus bulannya gede sekali karena dia berada di daerah kalau di atasnya subtropis jadi apa? Tropis ya. Kamu kan nggak ngerti kan ya. Saudara ya. Bukan, daerah tropis tuh kita ya. Aduh. Tropis, subtropis, bawahnya apa? Pokoknya bawah subtropis, saudara ya. Nah, kalau saudara lihat di situ bulan itu lebih gede loh. Saudara kan coba ke Amerika ya. Saudara lihat kalau terang bulan, bulannya lebih gede dari Indonesia. Karena apa? Indonesia dekat Katulistiwa, begitu kan? Ini kan ke bawah, lebih ke bawah kan, begitu kan? Jadi saudara bulannya itu lebih besar. Nah, ini apa namanya, saudara, gedung opera. Terus itu bulannya gede sekali. Terus saya kirimin ke teman-teman kan, ya. Terus teman-teman, wah keren amat tuh katanya motretnya ini beneran apa Photoshop gitu ya. Terus saya pura-pura aja. Lu lihat dong tuh, itu apa namanya sinarnya itu ya bisa bercahaya, bisa ada pantulannya ke ini kok, ke laut. Itu bukannya bikinan, itu asli tuh, gitu kan? Pada sungguh mati saya kagak motret, saudara ya, begitu. Nah jadi jadi wah terang sekali kan, ya. Tapi ada beberapa daerah mau motret kena awan, nggak bisa lihat supermoon, gitu kan? Nah, hidup kita ini saudara di dalam dunia itu kan kadang-kadang terang, ya. Kadang-kadang mendung. Bisa begitu kan, saudara? Tapi nanti waktu Yesus datang, saudara-saudara, maka tidak ada lagi mendung. Selalu terang, karena terang itu adalah terang abadi, bukan? Ya. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesaya itu, saudara, penduduknya semua nanti orang benar. Nggak ada korupsi, saudara. Ya, jadi udah nggak pusing. Zaman sekarang susah, saudara ya. Kita mau nggak korupsi, malah di demo, ya. Yang korupsi nggak di demo, bagaimana sih, ya? Penduduk kurang bener namanya, betul nggak ya? Nah, nanti saudara, kita itu kalau Yesus datang, itu penduduk semuanya orang-orang benar, ya. Semuanya orang benar. Dan kita di sini minoritas, digencet-gencet ya. Kemarin saya pergi ke satu gereja di BSD, saudara ya. Parkir tidak boleh di jalan, ya. Bikin macet. Loh, mau parkir di mana? Suruh datang naik sepeda, gitu kasihan kan, begitu kan, ya. Lalu mereka parkir di belakang. Di belakang, saudara penduduk marah. Tidak boleh parkir. Nah, loh, bagaimana loh? Ya. Saudara digencet seperti gitu loh. Nah, saudara, ya memang kadang-kadang gereja juga tidak pikir parkir sih memang, ya. Tapi saudara, wah menjadi sulit bukan main, saudara. Ya, orang ya di sana ya naik mobil kan, di pinggir Jakarta kan, ya. Nah, saudara, apa namanya? Jadi kalau mau kerja ke Jakarta, kalau nggak ada mobil bagaimana, begitu kan? Nah, saudara, jadi kesulitan, kita susah. Kita minoritas, begitu kan? Tapi di sini kan dikatakan saudara ya, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Gak ada itu saudara minoritas, ya. Gak ada kita dipinggirkan, gak ada kita disisihkan, ya. Nah, saudara, itu adalah gambaran nanti pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, saudara. Ya. Nah, jadi Advent ini sebenarnya memang kita mengantisipasi Natal, saudara-saudara. Tetapi kita juga sebenarnya mengacu, melihat saudara kepada apa? Tentu kedatangan daripada Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dua hal itu sebenarnya harus ada di dalam Adventus kita. Ya. Baik kita menyambut Natal, itu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Tapi lebih penting menurut saya adalah kita mempersiapkan diri saudara untuk kedatangan Yesus yang kedua.
Bukan something in the past kita lihat, tapi something in the future yang ada di dalam masa depan. Kita mengarahkan mata ke depan, saudara. Ya, apa yang saya harus lakukan? Nah, saudara, kalau menurut saya, saudara-saudara, ya, yang kita harus lakukan adalah apa? Hoping, berharap, ya. Kalau berharap itu, saudara, kita betul-betul ada pengharapan akan kedatangan Tuhan itu, saudara. Misalnya saudara orang Israel. Orang Israel menantikan kedatangan Mesias, bukan? Wah, mereka dibuang di Babel. Ya, coba saudara membaca Mazmur ya. Pada waktu kami berada di sungai Babel, begitu kan ya? Wah, kami menderita, kami itu adalah budak-budak dikirim ke sini ya. Terus mereka memaksa kami menyanyi. Bagaimana kami bisa menyanyi kalau hati kami begini sedih, begitu kan? Ya, maka kami menggantungkan alat musik kami di pohon karena kami nggak bisa nyanyi. Maka saudara hari ini bisa nyanyi, mestinya puji Tuhan tuh. Ya, masih puji Tuhan. Coba digencet saudara ya, kamu nggak boleh nyanyi, ayo lo, ya. Nah, nyanyinya dia di WC deh. Dia mati untuk kita. Ya gitu kan? Ya. Nah, kan di WC begitu kan? Ya. Nah, masih puji Tuhan kita masih bisa menyanyi kan? Nah, jadi wah, kami tidak bisa menyanyi, kami dijajah, kami ini budak, kami ini apa, ya? Tapi mereka yakin someday God will send the Messiah, ya, Mesias yang akan melepaskan kami, yang akan membebaskan kami, yang akan menegakkan Israel. Harapan mereka, ada harapan, ya. Terus 70 tahun setelah dibuang, Tuhan memberikan sesuai dengan nubuatan, ya. Ternyata mereka bisa pulang ke Israel. Sampai di Israel dijajah sama Yunani, ya. Lalu kemudian nanti Yunani jatuh dijajah sama Roma. Wah, terus dalam penjajahan, ya. Habis itu mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara, tahun 70 disebar semuanya, habis Israel sudah nggak ada. Ya, tahun 70 habis, semuanya disebar, lari ke Rusia, ke Afrika, ke Eropa, semua tersebar habis. Ini kosong, ya, Israel kosong. Maka orang Arab masuk, orang Arab masuk, orang Arab masuk, saudara. Nah, itu Palestina. Ya, jadi mereka tinggal sebenarnya cukup lama, sudah 2000 tahun, ya. Tapi tahun 48 orang Israel 9 katakanlah aja sembarangan, kamu juga nggak tahu lah ya. 1905 lah katakan ya. Zionisme kan. Nah, orang Israel balik. Beli rumah 1, ini panggil lagi balik, 2 rumah, 3 rumah, 10 rumah, 20 rumah, 30 rumah, terus itu ya sampai tahun 48 negara Israel berdiri, ya, merdeka, saudara, ya. Nah, tentu saja orang Palestina marah, bukan? Mereka udah tinggal di situ, toto datang orang Israel kan, terus orang Israel bilang, "This land is mine." Begitu kan? Saudara tahu lagunya? Exodus, tahu? Enggak ya? Aduh, saudara kurang tahu apa-apa ya. Yang tua-tua tahu kali ya? This land is mine. Tahu lagu itu? Kebanyakan lagu dangdut. Nah, ya. Tanah ini punya saya. Dari mana, enak aja lo, gue udah tinggal di sini. Mana surat lu? Mana surat lu? Nggak perlu surat-surat. Dia bilang, God gave this land to me. Nah, dia bilang, Tuhan kasih saya ini tanah. Ya, tahun 48 mereka merdeka. Ya, this land is mine. Apa? Is mine, is mine. God gave this land to me. Gila nggak tuh saudara orang Israel? Ya, coba kamu cari tanah tuh yang bagus-bagus tuh, kosong kan? Nah, kamu masuk ke sana, bikin rumah sendiri. Ini tanah gua nih, ada sertifikat, lu dari mana? Nggak ada itu. Tanah ini punya gua. Lu mana sertifikat mana? Ini gua punya nih, hak atas tanah. No, God gave this land to me. Begitu kan? Mana ada begitu kan? Ya,
orang Israel datang ke Palestina, saudara ya. God gave this land to me. Tapi dia berdasarkan janji Tuhan, bukan? Ya, ini tanah punya kami. Dari mana? Dari dulu, dari zaman Abraham Tuhan janji, this land is mine. God gave this land to me. Jadi Israel sampai sekarang. Ya. Dan saudara tidak bisa digeser-geser, kan? Ya. Memang dimusuhin. Saudara berapa negara Arab itu saudara musuhin dia ya. Masih berdiri dia sampai sekarang. Ya, luar biasa kan Tuhannya. Nah, saudara, jadi orang Israel. Nah, waktu orang Israel perang tahun 67, saudara. Dikeroyok oleh kira-kira 10 negara Arab, saudara. Ya, 10 negara Arab. Ya, Mesir, Libya. Kamu nggak tahu ini kan siapa aja, saya sembarangan aja. Arab Saudi, Uni Emirat, Iran, Irak, Yordania, Libanon, Suriah, 9 begitu ya. Ya tambahin 1 lah, terserah sama kamu, 10 begitu kan? Ya, keroyok Israel, ya. Tapi dalam 6 hari dia bisa menang. 6 hari. Mesir tentara ratusan ribu serang dari selatan, dari Sinai. Ya, di atas itu tentara Suriah dan tentara Yordania. Kalau perangnya sebulan aja, coba Arabnya pelan-pelan, begitu kan? Perang sebulan aja, saudara, Israel bangkrut. Emangnya nembak pakai peyem? Hah? Pakai kacang hijau gitu, kacang kedelai, cetok, gitu kan? Itu peluru bayar. Itu pesawat terbang emang pakai air, kan pakai bensin, bayar. Ya, bom pakai apa? Pakai, sebenarnya kalau perang pakai minyak aja, betul nggak ya? Bomnya itu nggak usah bikin yang gede-gede, minyak aja, minyak babi, betul nggak ya? Sebenarnya gitu kan? Nah, saudara, itu mesti bayar kan? Mesti bayar. Nah, satu bulan aja perang, saudara, Israel kalah habis saudara-saudara. Karena apa? Ekonomi nggak akan kuat perang 1 bulan waktu itu, ya. Tapi dalam 6 hari, saudara, mereka bisa mengalahkan. Lalu Sinai dikuasai, dataran tinggi Golan, tepi barat Sungai Yordan, semua itu daerah itu sekarang dikuasai oleh Israel. Nah, mereka bilang, inilah Mesias kita yang kita tunggu-tunggu. Panglima perang mereka pada waktu itu, ya, inilah Mesias. Karena mereka menantikan tetap Mesias sampai sekarang, bukan? Mesias yang seperti gitu tuh, yang bisa membawa Israel menjadi bangsa yang besar, begitu kan? Ya. Nah, saudara, tapi sayang tahun 73 mereka kecolongan, ya. Pas hari Sabat Mesir menyerang, langsung masuk ke daerah Sinai. Mereka lagi pikir, Sabat boleh perang nggak ya? Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat, begitu kan? Ya, boleh perang nggak ya? Boleh perang ya? Nggak boleh kali, boleh kali. Abis gimana nih? Musuh udah masuk gitu ya? Nggak boleh lu, nggak boleh. Kita percaya Tuhan. Percaya Tuhan bagaimana? Ini musuh udah masuk, begitu kan? Jadi gimana nih? Jadi gimana? Udah musuh udah masuk, bagaimana? Begitu kan? Mesir udah masuk, saudara. Dia bikin jembatan seperti jembatan tronton, saudara ya. Sementara itu, wah, pasukannya ratusan ribu masuk ke Sinai, kembali dikuasai Sinai. Ya. Nah, karena kecolongan itu akhirnya mereka bilang apa? Enggak, bukan Mesias dia. Bisa kecolongan kita, begitu kan? Tapi pada akhirnya, saudara, lalu dipotong sama Israel. Ya, itu tentara Mesir dipotong. Lalu kemudian ini tidak dapat pasokan lagi makanan, amunisi, apa segala. Lalu 200.000 itu pasukan Mesir langsung menyerah, saudara. Tidak ada amunisi, tidak ada makanan, sudah dikurung, saudara, sudah kalah. Nah, meriam Israel jalan, ya. Sebentar lagi dia bisa tembakkan peluru meriam itu ke bendungan Aswan. Kalau bendungan itu, saudara, kena ditembak, saudara, kena dibom, Mesir habis. Air sungai Nil itu habis membanjiri seluruh Mesir. Habis semua Mesir. Jadi buru-buru deh Mesir telepon Pak Rusia, Pak Uni Soviet waktu itu ya.
Pak Soviet, ini saya mau ditembak itu sama Israel. Oh, jangan takut, jangan takut. Jadi lu nanti ke depan ikut gue ya, ikut gue. Iyalah, ini makanya nelpon gitu kan ya. Ya, tolongin dong. Oke, jangan khawatir ya. Oke, yuk. Telepon the Soviet. Israel, ini Soviet ya. Maju semeter lagi, gue tembak lo, habisin lo, ya, oke? Asal tahu aja, gitu kan? Taruh. Gila, Soviet mau ini kita. Untung kita punya uncle. Telepon. Uncle Sam, saya mau ditembak sama Soviet. Hah? Gila, keponakan. Jangan takut. Paman nanti beresin, ya oke? Jangan takut. Uncle Sam telepon ke Soviet. Lu tembak, kita perang nuklir, oke? Damai dah, saudara. Ketolongannya seperti gitu kan? Ya. Nah, jadi kita harapin, wah, someday nanti ada Mesias melepaskan kita, memberikan kita kerajaan yang kuat, memberikan kita ini, saudara. Ada hope, ada pengharapan. Kita sekarang, wah kalah ya. Tapi kita ada pengharapan, Nah, orang Israel punya pengharapan. Saudara, kita tanya nih, Yesus akan datang. Tapi kita ngarep enggak? Ngarep enggak datang? Enggak loh kali. Ya, sebab saudara, kalau bukan Tuhan Yesus yang datang, kita enggak alami Yesus datang, maka artinya apa? Kita yang datang pada dia, betul kan? Ya, sama, ya, cuma duluan, betul nggak? Kalau waktu Yesus datang kita rame-rame nih nyambut, begitu kan? Ya, tapi kalau Yesus belum datang, waktu kita itu, susah kita yang datang sama Tuhan, ya hampir sama dong, ya peristiwanya hampir sama, yaitu apa? Pokoknya nanti kita ketemu Tuhan. Ada harapan nggak? Nanti aku ketemu Tuhan, sungguh mati enggak kan? Ya, sungguh mati enggak kan? Ya, saya aja kemarin, saudara, pergi Batam pelayanan. Ada murid saudara baik sekali. Pak, Bapak udah lama nge-check up ya. Gua kemarin baru periksa darah. Enggak apa-apa, periksa lagi. Kayak gitu kan? Mumpung nih saya punya ini, kayak gitu kan? Bisa check up. Ya udah kalau darah sebenarnya nggak usah periksa aja yang lain gitu kan? Ya. Nah, terus udah gitu, saudara, diperiksa dah macam-macam, begitu kan? Lalu saya bilang, saya sebenarnya pengennya di USG, saudara ya. Coba lihat, ini kan kalau pria, saudara, biasa kan, ya, prostat itu membesar, lalu menekan saluran kencing. Jadi kita kan susah kencingnya, begitu kan? Ya, itu biasa lah pria, begitu kan? Nah, saudara. Lalu kemudian, jadi saya kepengen periksa itu aja. Dia udah gede belum? Ada obat nggak? Kasih obat supaya jangan gede-gede. Kecilin dong, gitu kan? Ya, nah saudara. Tapi dia nggak tawarin itu, saudara. Kita juga minta malu kan? Saya udah ngomong sih ya, aku ini prostat ya mesti periksa kali ya, kan laki udah tua nih kan ya, mesti periksa. Oh Bapak ini aja ya, periksa PSA ya, PSA itu kanker marker buat prostat, begitu ya. Yang perempuan mah udah gak usah pikirin lah gitu ya, nggak ada lah gitu kan ya. Nah saudara, jadi ya orang mau USG apa sih, benar ya? Nah, aduh, jadi saya ntar jadi USG jadi USB lagi, sama aja sama haji dong ya, begonya ya. Nah, USG jadi USB. Nah terus udah gitu, saudara, iya deh gitu kan, iya deh, biarin nggak apa-apa. Orang sebenarnya harus juga diperiksa tuh kalau laki, saudara, kanker markernya untuk prostat itu ada apa enggak? Sebab juga banyak ya. Nah saudara periksa. Udah saudara. Lalu hasilnya tidak keburu keluar, ya. Jadi dia cuma WA, Pak, Bapak semuanya baik, cuma kurang darah tuh, gitu ya. Ini HB-nya cuma 10,9 katanya begitu ya. Terus saya balesin, jadi saya kurang makan kambing kali ya, begitu ya. Bapak mesti makan sangobion kayak apa katanya, kambing melulu, begitu kan ya. Nah, terus udah gitu. Yang lainnya bagus, kecuali gulanya. Iyalah,
Saya sebelumnya, minggu sebelumnya saudara ke Medan. Ya, ke Medan, kebetulan majelis saya di Greenfield itu ikut datang ya sana. Lalu mereka cita-citanya apa saudara-saudara? Ke Medan makan 50 macam makanan di Medan ya. Nah udah deh, saya lupa, saya sakit gula saudara-saudara ya. Pagi bihun bebek ya, siang kita ngopi dulu makan avocado kopi gitu kan dia. Lalu itu sorenya makan ondo itu saudara, Batak sama Korea itu tapi enak luar biasa saudara ya. Lalu kemudian malam saudara ulang tahun gereja makan meja. Ya, saudara bayangin aja meja dimakanin ya. Nah, saudara, wah. Lalu kemudian jangan banyak, ntar malam kita makan lagi. Malam makan lagi saudara. Bakmi Tiongsim sama kue tiaw selat panjang loh. Begitu kan? Besok makan lagi, duren lagi, ini lagi. Saudara, HbA1c saya di Batam diperiksa 10,9. Jadi saya udah bilang sama teman-teman, gue udah agak deket nih ya, lu orang jangan jahat lah, baik-baik lah sama gue ya. Ntar nyesel lo, gitu kan, gitu ya. Tapi di situ saudara ada ini loh, Bapak PSA normal 2,4, begitu kan? Jadi saya punya pengertian begini dong, saya PSA kalau normal 2,4. Tapi saya PSA-nya berapa? Memang belum dapat kan? Tapi maksudnya normalnya segitu. Tapi kan yang lain nggak disebutin kan? Ini lanjut endap darah, kreatinin, apa kan nggak disebut. Kenapa ini disebut? Pasti abnormal dong. Normalnya segini. Nanti lu punya, lu lihat deh sendiri, begitu kan? Ya. Jadi saya bilang, wah, gua kena kanker prostat dong. Wah, berapa lama nih ya gue ya? Setahun lah kira-kira ya. Gue siap gak ya? Terus pikir-pikir, Tuhan kayaknya tahun depan masih banyak loh pelayanan. Jadi gimana Tuhan? Bukan pelayanan dulu nih. Nanti kalau kanker gimana? Gak bisa pelayanan dong gitu ya. Saya siap gak? Siap sih siap, tapi kayaknya kanker gak siap loh Tuhan. Gitu kan? Kita kan dulu janji, saya sakit jantung aja dulu janjinya. Ya toh. Jadi saya kan nggak ada keluarga saudara-saudara ya. Jadi kalau saya sakit jantung ada masuk angin gitu kan. Terus ada makan obat terus tidur. Terus malam-malam ngorok. Selesai. Besok mana nih Pak Hendra kok nggak datang ya? Mana nih Pak Hendra? Nah saya sudah pesenin anak-anak di kantor. Kalau gua nggak datang, mungkin udah out tuh, ya. Pintu apartemen jangan didobrak sayang, ya. Gua kasih kunci, lu buka baik-baik ya, gitu kan. Udah kasih kunci, saya udah pikir panjang saya kan merencananya begitu. Tuhan janjinya sakit jantung aja, tapi kenapa prostat, begitu kan, ya. Tapi udah saya dapat hasilnya saudara. Oh saya baru tahu maksud dia tuh PSA saya normal. Begitu maksudnya. Bukan normalnya segini tapi kamu segini. Ini kalau ini jangan nakutin dong ya. Ingat tuh yang siapa yang jadi dokter tuh ya. Dosa nakut-nakutin pasien. Tapi ada bagus ya. Kita siap nggak yuk? Siap nggak saya? Saya ini pendeta nih ya. Ayo lu kena kanker lu. Siap nggak lu? Saya rasa saya tetap kurang siap. Saya mestinya lihat normalnya 2,4, lu berapa nggak tahu, udah pokoknya kena kanker lu. Haleluya, gua kanker prostat. Mesti begitu dong. Kalau ada hoping, betul nggak? Nah saya hoping nggak ada rupanya, cuma kuping aja ada. Pengharapan untuk ketemu Tuhannya itu saudara, menurut saya juga kurang. Nah belajar saudara, kita 2 minggu lagi Natal. Natal tanpa Kristus adalah Natal yang kosong. Saya sering bilangnya gini, Christmas tanpa Christ kan. Christmas tanpa Christ jadi apa? Jadi mes doang kan?
Christmas tanpa keras jadi tinggal lemes. Ya kan? Gemes, kremes, apalah mes-mesan. Iya kan? Saudara, mari yuk. Pas kita Natal. Hoping for apa? For Christ. Natal itu Yesus lahir di dalam hati kita. The birth of a son in our heart. Ada enggak? Ada enggak? Coba cari, sambut Tuhan. Ya, bersukacita atas Tuhan yang ada dalam diri kita, yang lahir di dalam hati kita. Baru Christmas kita ada sukacita. Kalau enggak, saudara, Christmasnya pasti lemes. Ya, Christmas adalah Kristus. Hoping for Christ. Ya, bertemu dengan Kristus. Mengalami Tuhan di dalam Natal. Di situ ada sukacita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita tenang sebentar. Adakah kita kepingin bertemu dengan Tuhan? Atau itu jauh, saudara, dari keinginan kita? Yang kita kepingin cuman hal-hal yang di dunia ini. Hal-hal yang menjadi kesenangan kita. Saudara, di dalam hal itu tidak akan ada sukacita. Tidak akan ada sesuatu yang kita mengisi hati kita. Kita akan menjadi kosong. Natal tanpa Kristus. Without hoping, there is no Christmas. Jangan harap ada Natal kalau tidak ada pengharapan akan kedatangan Tuhan. Biarlah Natal ini kita mendapatkan makna yang sepenuhnya. Kristus yang pertama kali datang dan akan datang pada kali yang kedua. Berdoa dalam hatimu, saudara. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Sehingga Natal bukan sekedar menjadi Natal yang datang begitu saja. Tapi biarlah Natal itu Tuhan boleh menjadi sebuah Natal yang bermakna bagi kami. Yang memberikan sukacita abadi. Karena kami boleh melihat terang cahaya yang abadi itu di dalam Kristus. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan. Biarlah mereka betul menikmati terang surga pada waktu mereka merayakan Natal. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.